Oke, silakan grupnya Kori ya, Ade dan Glorianda untuk presentasi ya, presentasi PowerPoint-nya ya. Silakan dimulai dari memperkenalkan anggota, kemudian judulnya apa, ya silakan. Silakan dimulai. Siapa nih yang baca? Membacanya boleh bergantian ya antara Ade, Kori dan Glorianda ya. Baik Pak, kita mulai aja ya. Oke, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. pada Bapak Dr. Wilson Robin SEMA dan teman-teman sekalian semuanya. Dari kelompok ini izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri Ade Khairunisa, ada Kori Lonika Sitorus, Gloriandra Nadifa Zetari. Kita mengambil judul makalahnya yaitu dampak kemiskinan dan inequality. Selanjutnya. Pengertian kemiskinan di sini kita ambil yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu seperti kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, dan pangan. Juga pakaian, rumah, dan makan minum. Pendidikan dan kesehatan juga diperlukan untuk memenuhi sandang, papan, pangan, karena tanpa keduanya pemenuhan ketiganya itu sulit untuk dilakukan. Juga ada menurut banyak pendapat, seorang dikatakan miskin dapat diukur dari berbagai cara, yaitu kekurangan materi, kekurangan pemenuhan kebutuhan sosial, kurangnya penghasilan, dan kekayaan yang memadai. Maksud dari kekurangan materi itu, karena kekurangan ketersediaan materi itu, seseorang kesulitan untuk memenuhi sandang, papan, dan lainnya. Kekurangan pemenuhan kebutuhan sosial itu seperti seseorang akan dikucilkan oleh masyarakat jika ketergantungan tertinggal informasi. Kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai, yaitu parameter kemiskinan yang memadai berbeda-beda di setiap negara. Itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara dan kebijakan politik. Kita masuk ke jenis-jenis kemiskinan. Ada kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Juga ada kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Selanjutnya. Kemiskinan kultural, yaitu terbentuk dari kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung pemikiran maupun cara kerja, contohnya itu seperti malas. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat yang tertentu, yang memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Selanjutnya. Ada penyebab terjadinya kemiskinan, itu ada kurang tersedianya lapangan kerja, kurangnya pendidikan ilmu dan pengetahuan, terjadinya ketidakadilan sosial, kekurangan sumber daya air dan makanan, minimnya infrastruktur, kurangnya dukungan pemerintah, ada kualitas kesehatan yang kurang baik, harga kebutuhan yang tinggi. Selanjutnya teman saya, Pak. Silakan. Selanjutnya dampak-dampak dari kemiskinan, yang pertama ada tingginya tingkat kriminalitas, yang kedua tertutupnya akses pendidikan, dan yang ketiga tingginya tingkat pengangguran, keempat pelayanan kesehatan yang memburuk, kelima tingginya angka kematian, keenam kekacauan, ketujuh negara dinyatakan pilot. Sudah? Sudah, Pak. Udah, oke. Silakan ditutup PowerPoint-nya. Silakan ditutup. Baik, kita ke session audiens bertanya ya. Audiens bertanya ke presenter ya. Mungkin ya Firman, Yufi, Ridho, dan Sela ya. Selain presenter yang bertanya ya. Silakan untuk bertanya apa saja ya. Apa saja ya. Nah, silakan siapa yang mau bertanya? Izin Pak, saya mau bertanya. Yufi, Oke, Pak. Yufi, silakan Yufi. Siap. Di sini saya mau bertanya. Di Indonesia ini kan sudah banyak ya PMA. Apakah ada hubungannya dengan makalah yang judulnya dampak kemiskinan itu dari PMA itu penanaman modal asing?
Kalau ada, tolong dijabarkan apa dampaknya terhadap Oke, negara kita, ya. kita. Dengan munculnya Terima kasih. PMA ini, apakah berdampak kepada pengurangan kemiskinan gitu ya maksudnya ya? Iya, iya Oke, Pak, iya Pak. kita Terima kasih. dicatat dulu audiens. Silakan yang lain. Siapa selain? Izin bertanya, Pak. Oke, Rida, silakan Rida bertanya. Ya, Pak. Tadi kan dijelaskan faktor kemiskinan salah satunya negara menjadi pilot. Ya. Pertanyaannya, apa tolak ukur yang menjadikan negara itu pilot? Lalu bagaimana cara menanggulanginya apabila negara itu sudah dinyatakan pilot? Untuk kembali seperti normal kembali. Terima kasih. Oke, ada yang ketiga kira-kira? Ada kira-kira yang ketiga? Kalau tidak ada, silakan presenter menjawab pertanyaan Yufi dan Ridho. Kori dan Lurianda serta Ade ya, untuk menjawab pertanyaan Yufi atau Ridho. Tadi PMA tadi Yufi ya, Ridho pilot ya, tanda-tanda negara pilot ya. Silakan. Ini konteksnya ada nih negara pilot ini ya, macam Sri Lanka sekarang ya. Sri Lanka itu pilot itu sekarang. Nah, itu salah satu contoh yang nyata di depan mata kita ya. Silakan. Ya Pak, izin ya Pak ya. Oke, Lurianda silakan bertanya. Menjawab pertanyaan dari Yufi atau Ridho. Dari siapa nih yang mau menjawab? Iya Pak, tadi pertanyaan dari Kak Yufi sendiri kan dampak dari PMA untuk Indonesia. Menurut saya pengaruh penanaman modal asing itu cukup berdampak positif karena aktivitas produksi dalam negara itu pasti bertambah dan seperti transfer manajemennya juga meningkat. Adapun juga pasti teknologi-teknologi semakin maju. Jadi dari hal-hal seperti itu aja sudah terlihat cukup berdampak positif. Baru ada juga dalam upaya pembangunan ekonomi di Indonesia. Itu kan juga memperluas lapangan kerja karena adanya modal asing lagi, itu juga mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Luriandra. Kayak mana Yufi? Bisa diterima jawaban Luriandra? Izin mungkin dari Kak Yufi. Siap Pak. Diterima? Oke, bisa lah ya. Siap. Bisa Pak. Ya, selain dampak positif, pastinya juga ada dampak negatifnya ya kan Pak? Ya, oke ya. Memang ya. Siap, makasih. Sesuatu hal ya atau sesuatu kegiatan pasti punya dua dampak. Iya, Ada benar. dampak positifnya bagaimana supaya masyarakat berkembang ya. Dengan adanya modal asing, PMA itu kan modal asing ya, datang ke suatu desa misalnya ya, membantu pembangunan di desa, kan positifnya seperti itu ya. Negatifnya ya bisa saja dikadalin dananya ya, dibuat macam-macam, padahal untuk artinya misalnya bantuan itu 100 juta ya, toto yang dipakai cuma 50 juta ya, proyek misalnya proyek membuat parit ya, parit di desa misalnya kan, nggak tahu modalnya cuma dipakai 50 juta aparat desa lah yang istilahnya ya, mengkadalinya lah istilahnya kan, jadi kan negatif juga, akhirnya kan korupsi juga, artinya kan tidak tepat sasaran ya, aturan bisa sekian kilometer membuat parit, jadi gara-gara cuma 50 juta yang turun ya, yang cair istilahnya uangnya ya, paritnya jadi nggak setengah kilo jadinya, rencana awalnya 1 kilometer misalnya seperti itu ya. Jadi semua kegiatan memang ada dampak negatif dan dampak positifnya. Kita harus berbangga dan kita harus selalu berpikir positif ya. Berpikir positif ya. Mudah-mudahan oknum-oknum itu dilaknat sama Tuhan ya. Oke, sekarang pertanyaan Rida ya.
Siapa ini mau jawab, Pori atau Ade? Pertanyaan dari Ridho. Izin Pak, saya Kori izin mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Rida. Oke. Mana pertanyaannya yaitu apa tolak ukur negara sebagai negara pilot dan cara menanggulanginya. Seperti yang kita tahu, kepilotan itu artinya mungkin karena itu tadi ya, penduduknya banyak ya, kemudian meminjam dari negara lain ya. Terus peruntukan belanjanya atau utang itu bukan untuk kepentingan pembangunan ya. Misalnya untuk konsumsi, untuk membayar gaji pegawai ya. Jadi bukan untuk infrastruktur. Nah, itu yang susah. Jadi kalau berhutang boleh, tapi harus yang hutang yang produktif ya. Artinya berhutanglah, tapi buatlah proyek ya, proyek pembangunan ya. Nah, kalau ada proyek pembangunan itu kan ada income-nya ya, mungkin buat jalan tol ya. Nanti orang pakai jalan tol kan bayar, artinya kan pulang modalnya ya. Pulang modalnya. Jadi dapat income-nya kan bisa membayar hutang ya. Tapi lain cerita kalau hutang itu untuk bayar gaji pegawai. Habis itu. Nah, nggak bisa kita, nggak produktif itu kalau berhutang untuk membayar gaji pegawai. Jadi berhutang boleh, tetapi untuk aset atau untuk yang produktif. Nah, itu yang dialami oleh Sri Lanka sekarang ya. Artinya dia tidak mampu membayar hutang ya, karena mungkin udah istilahnya kalau orang Betawi bilang gali lubang tutup lubang. Mungkin bukan lubang lagi yang ditutup, empang atau danau kali ya. Nah, jadi gali lubang, berhutang, nutup utang yang lama ya kan. Berhutang, nutup utang yang lama. Lama-lama ya utangnya nambah terus ya. Tidak berkurang. Nah, itu akhirnya di samping juga pejabat dan aparatur pemerintahnya ya tidak becus mengurus negara ya. Menteri-menterinya tidak becus mengurus negara. Akhirnya apa? Kebelet utang semua ya. Sehingga yang akhirnya apa? Yang meranakan masyarakat ya, kelaparan. Kasihan ya, beli bensin nggak bisa, beli Indomie, sampai kita dengar dari Presiden Jokowi, menterinya atau perdana menterinya telepon langsung ke Presiden Jokowi minta dikirimi minyak goreng. Minta dikirimin minyak goreng, bayangkan. Langsung dia bertelepon ke Pak Jokowi, tolonglah Pak Jokowi kirimkan kami minyak goreng. Sudah tidak mampu lagi ya pemerintahnya untuk menanggulangi krisis yang terjadi di Indonesia. Amit-amit kita jangan sampai seperti itu ya. Walaupun kata orang pengamat kita banyak utang ya, tetapi mudah-mudahan pemerintah yang sekarang ini bisa artinya bisa membuat tabel ya. Artinya ya berutang tapi dibayar gitu kan, ada tabelnya. Terus dibuat untuk pembangunan infrastruktur ya, bukan untuk dikorupsi dan sebagainya. Mungkin itu tambahan penjelasan dari saya. Oke, kita applause lah buat kelompok Ade, Kori, dan Lurianda. Untuk itu silakan prepare, bersiap kelompok berikutnya. Siapa? Kelompok siapa ini kira-kira? Pak, izin Pak, sebelumnya saya mau bertanya lah Pak. Bertanya. Nanti Lurianda kan kelompok 1. Enggak Pak, mau bertanya sama Bapak Pak, tadi masalah Oh utang. ya, apa itu? Oke lah, apa itu? Tadi Bapak bilang kita boleh berhutang. Tapi harus ada proyek yang harus kita lakukan. Pak, misalnya ini Pak, ada nggak batasan nominal dari berhutang itu sendiri Pak? Oh ada. Misalnya negara kita ya, negara kita ini total hutang ya, total seluruh hutang itu baru 30% ya, dari aset negara ya. Jadi Sri Mulyadi kemarin mengumumkan bahwa hutang negara Indonesia itu baru 30% dari aset negara.
Jadi ketentuannya ya, atau batas ya, batas limitasi maksimal berutang itu 60%. Jadi sebenarnya pemerintah kita masih boleh berutang lagi sampai di angka di atas limit 60% dari jumlah aset negara kita. Karena yang diborokkan kan aset negara ini. Ya, aset negara kita. Kalau berutang kan ada borohnya ya. Nah, yang diborokkan ini kan aset negara. Jadi sampai batas 60% is okay menurut Bank Dunia ya. Jadi kalau berhutang sampai 60% suatu negara is okay. Tidak masalah ya. Jadi karena masih di batas 30%, artinya utang pemerintah Indonesia masih dalam kategori yang aman ya. Yang aman ya. Itu dia. Bagaimana Luriandra? Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Saya tahu ada pertanyaannya. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke, kita ini dulu ya, time out ya. Karena di tempat saya lagi azan ini ya. Jangan